Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya, kembali lagi bersama saya Rafika Hari Rahma. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang sel. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang sel, baik sel prokariotik maupun sel eukariotik tumbuhan maupun eukariotik hewan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang komponen kimiawi yang menyusun sel. Dan juga sedikit membahas tentang peristiwa-peristiwa yang terkait dengan sel. Itu mulai dari ada pembelahan sel, kemudian aktivitas yang berkaitan dengan sel, misalnya bergerakan pada sel. Oke, tetap lanjut, tetap perhatikan ya, tetap nonton. Jangan lupa subscribe dan like. Oke, kita mulai dari komponen kimia sel ya. Gambarnya akan saya ganti ya, jadi begini. Oke. Ya, di sini bisa terlihat jelas semuanya. Di sini ada komponen kimia sel. Nah, sebelum lanjut ke komponen kimiawi sel, kita ingat dulu materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kita sempat belajar tentang tadi jenis sel. Nah, di sel prokariotik maupun eukariotik itu masing-masing memiliki struktur dan fungsi. Ya, ada yang sama dan ada perbedaan. Secara general untuk sel prokariotik itu lebih sederhana. Strukturnya tidak sekompleks pada sel eukariotik, baik eukariotik tumbuhan maupun eukariotik hewan. Nah, pada sel eukariotik tumbuhan dan eukariotik hewan, karena biasanya untuk menyusun individu yang multiseluler, ya, jadi aktivitasnya lebih banyak, kemudian dia butuh kompartemen yang lebih luas untuk proses yang lebih kompleks, maka dia susunannya lebih kompleks dan cenderung ukurannya itu lebih besar untuk satu unit selnya, satu selnya, ya, antara sel sel prokariotik bakteri, di mana sel eukariotik tumbuhan atau eukariotik hewan, satu selnya itu lebih besar pada sel eukariotik. Ya, jadi ukurannya lebih besar, kemudian secara kompleksitas lebih kompleks yang sel eukariotik. Dan di sel eukariotik itu memiliki kompartemen-kompartemen. Ada struktur dasar yang dimiliki oleh sel prokariotik. Jadi yang ada pada sel prokariotik dan ada juga pada sel eukariotik. Yang ada pada sel prokariotik ya, yang pertama itu adalah sitoplasma atau matriksnya, itu sama-sama ada ya. Yang kedua, itu memiliki materi genetik. Materi genetik itu berisi DNA atau RNA. DNA adalah deoksiribonukleik acid ya, asam deoksiribonukleik atau ADN. Ada juga selain DNA, ada juga yang berupa RNA, ribonukleik acid. Ya, bedanya DNA dengan RNA, kalau DNA itu untainya ganda. Jadi ibaratkan benang, ada dua benang atau dua tali yang saling terpilih, ya, kemudian digulung-gulung dengan tangan, jadi membentuk X atau kondensasi materi genetik. Ya, itu sama-sama punya materi genetik, punya sitoplasma, dan ada lagi yaitu ribosom. Ya, ribosom ini kaitannya dengan proses sintesis protein. Sintesis protein berarti membuat atau memproduksi sesuatu yang mirip protein yang diserupakan. Jadi berkaitan dengan sintesis protein untuk membuat protein. Nah, itu yang ada pada prokariotik. Oh ya, ada satu lagi struktur tambahannya itu memiliki membran. Ya, setiap sel itu memiliki membran. Ya, cuma ada sel yang memiliki membrannya itu berlapis-lapis, ada yang hanya satu jenis ataupun dua jenis. Kalau yang kompleksnya itu kemarin kita bahas itu pada sel prokariotik itu punya kapsul, punya dinding sel, ya, kemudian baru memiliki membran sel. Nah, ada juga struktur dasarnya yaitu memiliki membran sel, jadi punya selubung, ya, fungsinya sebagai protektif. Nah, kita lanjut ke komponen kimiawi sel, ya. Dari hal tersebut kemungkinan di setiap sel prokariotik dan eukariotik ini memiliki struktur dan memiliki fungsi, ya. Untuk sel eukariotik itu lebih kompleks. Dia sudah memiliki adanya mitokondria, adanya vakuola, adanya selubung materi genetik,
ya, ada RE dan sebagainya. Jadi lebih kompleks. Nah, di komponen kimia sel ini kita bahas yang menyusun ya pada tingkat organel ya. Kemarin kita sempat bahas organel-organelnya mana. Nah, yang paling luar itu ada kapsul ya. Kapsul, dinding sel, membran sel ya. Ini secara general dibahasnya pada prokaryotik dan eukaryotik. Nah, ini pada dasarnya ada struktur memiliki kesamaan adanya struktur lipid bilayer ya. Lipid bilayer berarti lipid lemak yang dua lapisan. Ada hidrofobik dan hidrofilik ya. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Ada komponen struktur seperti itu. Lalu yang memiliki dinding sel itu berarti dia punya struktur yang menyebabkan lapisannya pada bagian dinding sel itu lebih rigid atau lebih kaku atau mungkin lebih tebal. Nah, dia tersusun dari peptidoglikan. Nah, penyusunnya peptidoglikan. Nah, peptidoglikan ini dari kata peptidoglikan, yaitu penyusunnya itu ada makromolekulnya yaitu protein, kemudian glikan. Dari glikan yaitu berupa glukosa. Jadi ada protein dan ada juga glukosa. Nah, ini yang menyebabkan kalau kita lihat di gambarnya kemarin, ya. Ini saya share screen. Ya. Nah, ini nih yang menyebabkan adanya keras karena selain peptidoglikan ada juga selulosa. Nah, selulosa ini merupakan struktur yang kalau pada kayu itu menyusun kayu sehingga dia kaku begitu. Nah, selain peptidoglikan selulosa ada juga tadi lipid bilayer yang menyusun lapisan-lapisan di prokaryotik dan eukaryotik secara general ya pada kapsul, dinding sel dan membran sel. Kalau pada membran sel namanya membran sel pasti secara general pasti itu ada lipid bilayer. Karena setelah membran sel itu adalah organel sel dan matriksnya, yaitu sitoplasma. Nah, itu untuk bagian lapisan-lapisan. Nah, kemudian kita bahas ke organel sel, ya. Nah, di organel sel, ya, di dalamnya sendiri pasti ada selubungnya, yaitu berupa membran sel. Nah, sama seperti tadi membran sel, baik pada membran sel luar, ya, dari suatu unit sel tersebut, ya, setelah kapsul dan setelah dinding sel, kemudian membran organel sel seperti membran nukleus, ya, membran mitokondria, pasti di situ ada lipid bilayernya, nah, lapisan lemak yang dua lapisan. Nah, ini salah satunya kita bahas selanjutnya adalah nukleus. Nah, pada sel eukaryotik ya dan sel prokaryotik itu memiliki materi genetik. Kalau pada prokaryotik itu dia materi genetiknya tidak ada selubung inti. Kalau pada eukaryotik baik tumbuhan hewan punya selubung inti. Jadi seperti terpisah ya. Ibaratnya adalah telur, telur kalau kita pecahkan kuning telurnya itu masih memiliki lapisan pelindungnya. Jadi belum tercampur seperti itu. Nah, ini kan berupa materi genetik. Materi genetik tadi saya jelaskan itu berisi DNA, bisa DNA, bisa RNA. Nah, DNA atau RNA ini nanti kaitannya bahasanya ke kelas 3 ya di semester awal. Di situ ada pewarisan sifat atau hereditas. Jadi berisi informasi ya berupa kode-kode yang membawa sifat keturunan. Jadi pewarisan sifat yang dibawa di DNA atau RNA. Jadi misalkan kode untuk rambutnya hitam atau rambutnya berwarna pirang atau rambutnya berwarna coklat. Kode yang membawa misalkan hidungnya itu mancung atau hidungnya pesek. Nah, itu kodenya itu dibawa dari sini. Nah, penyusun dari materi genetik ya, saya off kan. Ya, nanti lihat ke sini. Nah, itu berupa kalau dilihat di gambar selanjutnya,
itu berisi kode-kode kan, ya. Kodenya itu berupa struktur khusus, ya, molekul khusus. Itu ada beberapa. Ada adenin, guanin, sitosin, dan timin. Itu pada DNA. A, G, C, T, adenin, guanin, sitosin, timin. Sedangkan kalau pada RNA itu adenin, guanin, sitosin, dan urasil. A, G, C, U. Seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan materi genetik kalau di uh, itu berisi kromosom. Itu kromosom itu masih struktur besarnya. Nanti kalau dilepas, ini kan 2X ya, seperti dua benang. Jadi kalau dipisahkan jadi satu helai benangnya itu kita buka, maka susunannya adalah A, G, C, C, A, G, C. Jadi seperti itu. Ini berupa contoh ya. Jadi susunannya pada sel di tingkat materi genetik itu seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita bahas ribosom. Nah, di sini saya akan lanjut share screen lagi, ya. Oke, nah ribosom. Ribosom ini kaitannya pada sintesis protein. Jadi secara general itu dia ada di semua bagian. Kalau di sel prokaryotik itu karena dia strukturnya lebih sederhana, jadi dia ribosomnya itu ada di hampir seluruh bagian, jadi tersebar. Nah, kalau pada eukaryotik itu sebenarnya secara general itu tersebar. Akan tetapi lebih banyak lagi jelasnya aktivitasnya itu pada RE, retikulum endoplasmik atau retikulum endoplasma atau endoplasmic reticulum itu. Nah, kaitannya jadi retikulum endoplasma ini kan berlapis-lapis dekat dengan pori nukleus. Nah, di sini banyak sekali ribosom-ribosom. Kaitannya apa? Pada sintesis protein, membuat protein ya atau membuat makromolekul. Jadi makromolekul dibuat di sekitar sini ada titik-titik ribosom, maka asam amino untuk menyusun protein dibuat, asam amino untuk menyusun protein dibuat, asam amino untuk menyusun protein dibuat. Jadi di sini protein, 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 dan seterusnya. Ya, jadi untuk ribosom itu sebenarnya ada banyak ya, tapi aktivitasnya jelas terlihat pada di sini. Nah, ini kan juga lapisan atau membran ya. Itu juga ada lipid bilayernya. Ada juga enzim-enzimnya di sini. Nah, enzim sendiri tersusun dari protein. Jadi prosesnya saling berkaitan. Untuk membuat protein, protein itu ada yang digunakan untuk enzim, ada juga untuk aktivitas yang lain. Ya, protein itu banyak sekali. Nah, kemudian di sini ditransportkan ke badan Golgi atau kompleks Golgi, baru nanti keluar sel. Nah, di sini akan membentuk vesikel atau kantong. Nah, kantongnya itu juga merupakan membran dari vesikel ini. Itu juga merupakan lipid bilayer. Ya, nanti masuk ke sini lipid bilayer. Nah, di sini nanti di-adjust, terjadi modifikasi, penambahan, pengurangan, dan sebagainya. Ya, seperti kemarin sudah dijelaskan. Nah, di sini mulai dari penerima itu cis, lalu ditransferkan ke trans. Ya, nah berikut ini adalah struktur ribosom. Ya, jadi ribosom itu strukturnya kalau yang kita lihat kecil-kecil begini ya saat proses sintesis protein begini, saat proses begini membuat rantai protein itu sebenarnya tersusun dari dua bagian yaitu subunit besar dan subunit kecil. Ribosom unit besar, ribosom unit kecil. Nah, pada bagian itu ya terdapat katakanlah 3 site atau 3 bagian tempat untuk proses sintesis protein. Ada bagian yang tempat masuknya atau melekatnya RNA yang membawa kode untuk dibawakannya asam amino, ya asam amino nanti akan menyusun protein. Ada bagian yang keluarnya protein, ya. Jadi ada bagian yang melekat, ada bagian yang membawa asam amino, ada bagian yang keluar membentuk rantai asam amino, rantai-rantai asam amino atau rantai protein. Seperti itu. Ya, jadi digambarkan kurang lebih seperti ini. Ya, ini ada RNA membawa kode asam amino. Nah, nanti asam amino ada yang dibawa.
Nah, menempel, habis itu nanti di sini ada yang keluar membentuk rantai. 3 site tersebut, E, P, dan A. Ya. Nah, untuk uh, transport ya pada aparatus Golgi atau kompleks Golgi ya, di sini pergerakan vesikelnya dari protein yang dari retikulum endoplasma itu bergabung ke kompleks Golgi kan. Nah, bergabungnya itu mulai dari sisi cis dulu. Ya, kemudian nanti ada cis trans, lalu keluar nanti sisi trans. Trans ini nanti keluar menuju ke membran, nanti ke misalkan ada dinding sel, melewati dinding sel, atau ada misalkan celah, maka masuk ke celah, atau misalkan ke bagian sel lain, ke kapsul, lalu nanti ke sel yang lain, ke dinding sel, membran, kapsul, dan kemudian ke organel-organel sel berikutnya. Nah, seperti ini. Bagian-bagian pada aparatus Golgi. Jadi mulai dari sisi trans Golgi network atau TGN, lalu sisi penggabungan transisterne, ya, kemudian bagian tengah atau medial cisterne, lalu ke area cis. Ini masih peralihan cis cisterne, lalu area cis Golgi atau CGN, bagian paling luar. Nah, kemudian ada bagian yang namanya vakuola. Vakuola itu fungsinya sebagai tempat penyimpanan. Penyimpanan itu bisa bermacam-macam tergantung tumbuhan tersebut ya. Secara general tumbuhan dan hewan itu ada, tetapi ada beberapa bagian yang kalau di tumbuhan itu terlihat jelas. Misalkan pada umbi-umbian, itu kan dia menyimpan pati. Nah, vakulanya itu berisi pati atau amilum. Kalau pada tubuh manusia ada sel-sel tertentu yang dia untuk menyimpan. Misalnya sel adiposa atau sel lemak. Nah, dari namanya sel lemak, dia berarti menyimpan lemak. Nah, dia terdapat struktur sama seperti sel yang lain ya, akan tetapi vakuolanya itu lebih besar dan berisi untuk menyimpan lemak. Jadi vakuolanya itu membesar dan menekan bagian yang lain. Seperti itu. Itu pada eukariotik hewan, termasuk manusia. Contohnya seperti itu. Nah, ini tadi pada lisosom terdapat lapisan membran. Nah, membran ini lipid bilayer. Nah, kalau untuk lisosom ini di dalamnya merupakan enzim-enzim. Enzim-enzim apa? Enzim-enzim hidrolitik. Jadi enzim-enzim untuk memecah. Seperti itu. Nah, ada yang secara lisosom yang secara khusus yaitu adalah peroksisom dan glioksisom. Peroksisom itu lisosom ya, di mana dia menghasilkan gas sampingannya yaitu H2O2 atau peroksida. Makanya dinamakan peroksisom. Nah, peroksisom ini menghasilkan H2O2. H2O2 dalam jumlah banyak ini sebenarnya bersifat toksik, tapi dihasilkan oleh enzim tertentu. Ada enzimnya juga. Jadi saling berkaitan, ya, saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, ada lagi selain peroksisom yaitu glioksisom. Ya, fungsinya sama tapi untuk memecah dan menyimpan lemak. Ini contohnya biasanya ada pada tumbuhan yang biji-bijian, di mana dia menyimpan bijinya itu menyimpan minyak atau oil. Jadi minyak nabati khas dari tumbuhan. Seperti itu. Nah, kalau pekerjaan untuk peroksisom ya, contohnya pada manusia, pada sel hewan itu ada di bagian organ hati, di mana fungsi hati itu untuk salah satunya menetralisir racun. Nah, jadi disinilah bekerja peroksisom, di mana dia menghasilkan alkohol juga, efek sampingnya atau produk sampingannya. Oke, tadi itu pembahasan tentang komponen-komponen yang menyusun sel ya. Jadi komponen-komponen yang menyusun sel ya dari organelnya itu banyak sekali ya. Ada yang kalau pada bagian membran itu adalah lipid bilayer ya, lapisan lemak yang dua lapisan. Nah, di lapisan lemak itu ada yang terdapat protein, protein integral maupun protein perifer. Nah, fungsinya berkaitan dengan proses channel atau keluar masuk ion ya, kemudian mungkin ada enzim di situ seperti itu. Kemudian ada juga materi genetik. Nah, kalau materi genetik itu bisa DNA atau RNA ya, unsurnya
ya atau penyusun terkecilnya itu berupa adenin, guanin, sitosin, timin atau urasil. Nah, kalau rantainya dibuka itu kurang lebih seperti ini. Ya, kemudian pada bagian kapsul ya itu ada juga yang memiliki struktur membran lebih. Jadi tidak hanya membran sel, ada yang punya membran sel dan dinding sel, kemudian bahkan ada yang punya membran sel, dinding sel, dan kapsul. Nah, kalau yang punya struktur lebih tebal seperti dinding sel dan kapsul, itu berarti dia ada struktur yang menyebabkan dia lebih kaku, lebih tebal, dan lebih kuat. Ya, dia ada peptidoglikan. Nah, peptidoglikan ini tersusun dari protein dan glikan, yaitu glukosa. Ya, kemudian ada juga selulosa yang merupakan struktur penyusun kayu yang menyebabkan struktur tersebut menjadi lebih kaku, lebih kuat. Oke, itu tentang struktur penyusun komponen-komponen kimia pada sel. Ya. Kemudian terdapat beberapa peristiwa atau aktivitas biologis yang berkaitan dengan sel. Ya, secara sederhananya yang sudah tadi dijelaskan itu ada proses pembelahan sel. Ya, proses pembelahan sendiri ini ada yang pada sel prokariotik, ada sel eukariotik. Nah, proses pembelahannya itu sama-sama membelah, tapi spesifik detailnya itu beda karena kompleksitas organelnya berbeda, maka kecepatan untuk pembelahan juga berbeda, ya, dan ada hal-hal tertentu yang terjadi di dalamnya. Kemudian pada struktur sel prokaryotik, karena strukturnya lebih sederhana, dia ada struktur tambahan alat gerak, ada yang berupa fimbre, ya, kemudian ada juga berupa silia. Nah, struktur ini ada juga dimiliki pada sel hewan, contohnya pada sel gamet, yaitu pada sperma, di mana dia strukturnya terdapat flagel. Nah, flagel ini dia menyebabkan bergerak. Nah, gerakannya mengikuti sumber kimia ya yang ada pada sekitar ovum. Seperti itu zat kimia. Jadi kemotaksis mengikuti sumber zat kimia yang ada. Seperti itu. Nah, selain peristiwa pergerakan ya oleh silia pada sel prokaryotik bakteri ya, misalnya Eugenia viridis, kemudian pada sperma ada lagi yaitu proses sintesis protein. Nah, tadi saya berjelaskan proses sintesis protein karena proses tersebut melibatkan organel-organel dan komponen yang terjadi pada sel. Nah, kapan tubuh itu melakukan sintesis protein itu secara natural terjadi ya karena salah satu saling berkaitan. Di mana ketika suatu sel itu memberi sinyal saya butuh protein X, maka ada sel tertentu ya di mana akan melakukan proses sintesis protein. Nah, protein yang dibutuhkan ya untuk melakukan proses biologis tubuh untuk kita berlari, kita melakukan aktivitas itu sangat banyak dan beragam. Semuanya itu saling terkait karena itu proses biologis satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ya. Nah, berikut ini saya tunjukkan salah satu proses yang terjadi yang berkaitan dengan sel yaitu proses pembelahan sel. Oke. Nah, berikut ini adalah proses terjadinya pembelahan sel dari satu sel. Itu adalah mulai dari profase, prometafase, ya. Ini di mana materi genetiknya mulai membelah, kemudian materi genetiknya ini mulai digandakan, ya, diduplikasi, kemudian nanti akan terpisah ke ujung-ujungnya. Nah, ke ujung-ujung ini dibantu oleh sentriol sehingga terjadi pengkutupan materi genetik, ya, kromosom. Kemudian nanti akan mulai memisah, ya, membentuk sel. Nah, baru nanti diisi oleh organel-organel. Nah, ini proses pembelahan sel yang terjadi pada bakteri, ya, di mana tadi strukturnya sederhana dibanding sel eukariotik. Ya, ini contohnya pada sel bakteri dan sel eukariotik proses ini. Nah, kita lihat dulu pada sel bakteri ya, di mana di sini ada selubung dan materi genetik. Materi genetiknya itu tidak dilingkupi oleh selaput. Nah, di mana di sini ada nukleus dan plastid.
ya. Nah, di sini ya, di sini ada origo ya atau ujung salinan ya. Ini mengalami duplikasi lalu mengalami pengutupan dari ujung ke ujung. Nah, pengutupan ujung dari materi genetik ya, kemudian diikuti oleh pembelahan membran. Jadi seperti tali ya yang bergabung yang dipotong. Ini origo, ini origo. Nah, masing-masing ujungnya kita tarik ke kutub. Nah, pengkutupan tali ini kemudian diikuti oleh pembentukan membran sel. Ya, jadi mulai memisah ujungnya di sini. Ya, kemudian memisah dengan sempurna menjadi 2 sel. Seperti itu. Nah, ini ada pada gambar berikutnya ya. Di sini ada proses juga pembelahan sel pada bakteri. Ya, di mana proses pembelahan satu menjadi 2 disebutnya di sini salah satu contohnya adalah proses pembelahan binary. Nah, ada lagi pada Dinoflagellata, pada Protista, ya, pada kerajaan Protista, di mana pada sel tersebut terdapat tubulus atau rangka, ya, sitoskeleton, di mana salah satu sitoskeleton itu berupa mikrotubulus, mikrofilamen. Nah, ini ada mikrotubulus. Nah, di sini ada juga nukleus, ada selaput nukleus. Nah, di dalamnya berisi materi genetik yang masih dalam bentuk penyimpanan atau struktur besarnya yaitu kromosom. Nah, kromosom ini mulai digandakan dan mulai memisah, ya, seperti ini. Nah, kemudian pemisahan ini diatur atau dikutupi oleh sentriol, ya. Pemisahan ini kemudian diikuti oleh pemisahan membran sel, ya, atau membran plasma, ya. Nanti akan menjadi 2 sel anakan, seperti itu, ya. Oke. Sekian yang dapat dipelajari hari ini, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.